Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik channel ini. Selamat datang dan selamat menonton. Hai sahabat, baru-baru ini dunia dikejutkan dengan sebuah peristiwa memilukan yang dialami oleh seorang bocah asal Maroko bernama Ryan Oram yang jatuh dan terperangkap di sebuah sumur sedalam 32 meter selama 4 hari. Kisah tragis yang dialami Ryan menyisakan rasa sedih di hati rakyat Maroko. Operasi penyelamatan Ryan di kota Tamarot membuat orang-orang ikut menyaksikannya dengan harap-harap cemas. Nah sahabat, di video ini saya akan menceritakan sedikit tentang kronologis peristiwa jatuhnya Ryan Oram ke dalam sumur, operasi penyelamatan, hingga ia ditemukan tewas. Selasa 1 Februari 2022. Pada hari itu Ryan bermain di sekitar rumahnya, sedangkan sang ayah sedang memperbaiki sumur mereka yang rusak. Sambil bekerja memperbaiki sumur, sang ayah pun tetap memantau anaknya yang sedang bermain. Namun beberapa saat ayahnya mengalihkan pandangan darinya dan Ryan pun jatuh ke dalam sumur. Pada saat itu saya mengalihkan pandangan darinya. Si kecil jatuh ke dalam sumur. Saya belum tidur sedikit pun, kata ayah Ryan dalam sebuah wawancaranya pada Rabu 2 Februari 2022. Sementara saat berbicara kepada media Maroko dengan berlinang air mata, sang ibu Ryan berkata, "Seluruh keluarga pergi mencarinya. Kemudian kami menyadari bahwa dia jatuh ke dalam sumur. Saya masih berharap kami dapat mengeluarkannya hidup-hidup," ujarnya. Awalnya keluarga Ryan tak tahu di mana keberadaannya. Seluruh keluarganya pun pergi mencarinya kemana-mana. Namun akhirnya dia ditemukan setelah mereka mendengar suaranya. Mereka menyusuri sumur menggunakan senter untuk mencari Ryan. Upaya awal untuk menyelamatkan Ryan menggunakan tali gagal, dan orang tua Ryan pun kemudian menelpon layanan darurat. Upaya awal untuk menyelamatkannya dengan memasuki sumur dan mengamankannya gagal karena sempitnya lubang sumur. Pada Rabu 2 Februari 2022, tim penyelamat mengerahkan bulldozer untuk menggali di sekitar sumur guna membawa Ryan keluar. Tim berniat menggali secara horizontal untuk mencapai kedalaman di mana Ryan terjebak. Namun tim kesulitan bekerja karena medan dan tanah di daerah itu yang sulit. Operasi penggalian harus dilakukan secara perlahan dan hati-hati karena takut batu atau tanah runtuh sehingga membahayakan penyelamat atau bahkan bocah itu sendiri. Sebuah komite dibentuk untuk mengawasi operasi yang terdiri dari personal pelindungan sipil atas, otorisasi lokal, profesional medis, dan topografi. Insiden itu mulai menjadi viral di media sosial dengan gambar dan video penyelamatan menjadi tren online dan tagar bahasa Arab Save Ryan mendominasi Twitter. Pihak berwenang menurunkan pasokan oksigen, makanan, dan air untuk Ryan. Namun tak ada yang bisa memastikan apakah Ryan benar-benar memakannya. Pada Kamis 3 Februari 2022, operasi penyelamatan masih terus berlanjut. Tim terus menggali hingga mendekati bocah itu. Para kru menggali secara vertikal menggunakan bulldozer untuk mencapai kedalaman yang dibutuhkan, yakni 32 meter. Pemerintah Maroko pun ikut turun tangan. Juru bicara Mustafa Baitas mendesak orang-orang untuk percaya kepada kemampuan negara untuk menyelamatkan Ryan. Staf medis, ambulans, dan helikopter dikerahkan ke tempat kejadian untuk tetap siaga memberi Ryan perhatian medis yang diperlukan.
Sebuah rumah sakit setempat juga diberitahu untuk siap menerima anak laki-laki itu segera setelah diamankan. Pada sore itu, tim penyelamat mencapai kedalaman 22 meter dengan upaya penggalian akan berlanjut sepanjang malam. Namun operasi penggalian harus dihentikan sesekali pada malam hari karena medan yang runtuh berpotensi untuk membahayakan kru dan Ryan. Nasib Ryan terus menarik perhatian dan simpati di media sosial. Negara-negara tetangga seperti Aljazair dan negara-negara Afrika Utara lainnya juga menyatakan simpati untuk bocah itu dan keluarganya. Pada Jumat 4 Februari 2022, upaya penggalian akhirnya mencapai kedalaman yang dibutuhkan, yakni 32 meter, dan mulai menggali secara horizontal untuk mencapai bocah itu. Secara bersamaan, pipa-pipa beton besar sedang dikerahkan ke tempat kejadian untuk digunakan dalam penyelamatan. Tim penyelamat bermaksud untuk memasukkan pipa ke medan sebelum menggali secara manual untuk melindungi personil dan Ryan dari runtuhan batu dan tanah. Insiden ini mulai menuai lebih banyak perhatian internasional. Ratusan ribu orang di seluruh dunia Arab mendengarkan streaming langsung online untuk menyaksikan operasi penyelamatan secara langsung. Saluran berita seperti Al Jazeera dan BBC mulai meliput insiden tersebut. Dengan saluran siaran langsung di televisi mendedikasikan waktu tayang mereka untuk siaran langsung penyelamatan. Sementara itu, tagar media sosial yang mendukung bocah itu sedang tren di nomor 1 di beberapa negara Arab, antara lain Aljazair, Qatar, dan Arab Saudi. Pada malam hari, bulldozer disingkirkan untuk mendukung penggalian manual menggunakan kapak dan alat-alat serupa karena takut membahayakan Ryan atau menyebabkan sumurnya menjadi runtuh. Pada Sabtu 5 Februari 2022, operasi penyelamatan berlangsung sepanjang malam dan posisi tim lebih dekat ke arah Ryan. Komite yang mengawasi operasi tersebut juga memberikan informasi terbaru tentang situasi kesehatan bocah laki-laki asal Maroko tersebut. Tim menegaskan bahwa Ryan masih hidup dan mereka telah mensuplai oksigen kepadanya. Namun sayangnya situasi terakhir saat tubuh Ryan ditemukan, Ryan telah meninggal dunia. Ryan ternyata tak sempat diselamatkan. Sejumlah rekaman video yang diunggah di media sosial memperlihatkan tubuh Ryan yang sudah dikeluarkan dari sumur. Nah sahabat, demikianlah kisah pilu yang dialami Ryan kecil beserta keluarganya. Semoga dari kisah ini para orang tua dapat belajar untuk lebih berhati-hati lagi dalam mengawasi putra-putrinya. Semoga Ryan tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedua orang tuanya pun diberi ketabahan dalam menjalani musibah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan apabila kalian suka dengan video ini, maka jangan lupa subscribe, like, share, dan bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian mendapat pemberitahuan untuk video-video selanjutnya. Thanks for watching.